Anda masih menyaksikan kabar khusus kasus Sambo. Pemirsa, pekan lalu terdakwa kasus obstruction of justice Agus Nurpatria kembali menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Sidang juga menghadirkan terdakwa mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pekan lalu menghadirkan 7 orang saksi. Sedianya JPU menyiapkan 10 orang saksi, namun 3 berhalangan hadir. Sebelumnya, Kombes Agus Nurpatria yang saat itu menjabat sebagai Kaden Biro Paminal Div Propam Polri disebut adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh Hendra Kurniawan. Agus diperintahkan untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha untuk mengamankan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa, Tomser Christian, memberikan kesaksian bahwa Kombes Agus Nurpatria sempat mengarahkan AKP Irfan untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di dekat lokasi rumah Verdi Sambo. Namun kesaksian itu dibantah oleh Agus Nurpatria. Polri Duren 3, di sana sudah ada Pak Agus Nurpatria. Di dalam kompleks? Siap. Di dalam kompleks tepatnya di mana? Di pos tepatnya Satpam, itu jadi ada lapangan basket, pintunya beliau sudah ada di kompleks Polri Duren 3. Lalu Pak Irfan menghampiri beliau, Pak Agus. Pak Agus itu ya, Pak Agus yang itu. Saksi kan juga ada di sana, lihat kan waktu itu? Ada, betul. Kemudian pada saat itu, pada saat menghampiri Pak Agus, ada nggak perkataan dari Pak Irfan yang saksi dengar waktu itu? Jadi mohon izin, jadi pada saat Pak Irfan sampai, kita jalan bertiga, Pak Irfan di depan, kami berdua di belakang Pak Irfan. Lalu Pak Irfan menghampiri Pak Agus, salaman, lalu dirangkul Pak Irfan. Pak Agus sambil menunjuk arah CCTV yang ada di komplek di lapangan basket, sambil berkata ambil dan ganti DVR. Ini yang menyampaikan Pak Agus. Ya, Pak Agus terdakwa itu ke Pak Irfan. Pak Irfan. Merangkul begini, Siap. tangannya sambil menunjuk. Yang menunjuk berarti Pak Agus. Pak Agus. Yang ditunjuk DVR atau CCTV? CCTV yang ada Kamera. di kamera. Kamera. Terus kameranya yang mana? Ada nggak dicek berapa kamera yang ada di sana? Yang saya lihat hanya ada satu Satu kamera. Yang ditunjuk tadi kan sambil merangkul tadi menunjuk. Sambil itu. merangkul, menunjuk. Jadi posisi kamera itu ada di atas gapura masuk lapangan basket komplek Polri. Mengarah kemana kamera tersebut? Mengarah ke jalan samping. Jalan samping kemana? Gangnya rumah Pak FS. Gangnya rumah Pak FS. Ya. Mengarah ke sana. Ya. Kamera itu yang ditunjuk. Ya. Hanya satu itu yang ditunjuk sama Pak Agus. Ya. Terdakwa Agus ya. Kemudian itu perkataannya bagaimana tadi? Ambil dan ganti DVR. Ambil dan ganti di DVR. Itu yang disampaikan Pak Agus ke Pak Irfan. Pak Irfan. Datang dan menolak sepenuhnya keterangan saksi. Tidak ada satu pun yang benar dari keterangan saksi ini. Ya, terutama saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengambil dan mengganti. Perintah saya adalah cek dan amankan. Itu yang mulia. Gitu ya. Kalau dia tadi katakan ambil dan ganti. Ya. Yang dia sebutkan Ya. tadi adalah ambil dan ganti. Itu perintah saudara. Yang dia Perintah dengar. kami cek dan amankan. Gitu. Ya. Kemudian setelah kegiatan selesai, perintah kami jelas koordinasikan dengan penyidik Jaksel. Ya, untuk melihat dan mencoba menakar nanti apa yang akan terjadi di persidangan hari ini, sudah bergabung juga bersama kita pemirsa pagi hari ini ada Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi, Ken. Ya. Pak Ahyar, pagi pemirsa. Ya, Pak Ahyar, hari ini ada 13 orang saksi rencananya akan hadir di sidang memberikan kesaksian untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. 10 diantaranya anggota Polri yang juga mungkin kemarin merupakan bawahan dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kalau dari sidang-sidang sebelumnya Pak, sempat ada perbedaan kemudian yang dikonfrontasi oleh atau dikonfirmasi ulang oleh majelis hakim. Ada kemudian dinyatakan beberapa perintah yang seharusnya dipahami tidak seperti itu. Nah, apakah hari ini juga kira-kira akan sama Pak Ahyar? Menurut perkiraan saya seperti itu. Tentu ya bisa saja kemungkinan memang itu berbeda.
apa yang yang diperintahkan dengan apa yang diartikan oleh yang penerima perintah, atau yang memberi perintah mengingkari lagi perintah apa yang pernah dia lakukan. Itu bisa saja nanti disitulah mana sih yang lebih meyakinkan hakim di situ. Nah, kalau kita lihat terdakwa dengan saksi, tentu saksi ini dia disumpah. Menurut hemat saya tentu lebih valid apa yang dikatakan oleh saksi ya. Oh, oke. Kecuali dia berbohong, karena kalau dia berbohong dia kena juga pasal 242 KUHP kita. Ancaman pidananya bisa lumayan tuh 9 tahun. Ya. 7 tahun sampai 9 tahun. Nah, oleh karena itu nanti mana sih yang lebih yakin hakim? Kalau terdakwa kan nggak disumpah. Sehingga terdakwa bisa berbicara apa saja secara teori itu dimungkinkan. Nah, sementara ini konsekuensi lebih. Jadi nilai keterangan saksi ini kalau saksinya tentu dilihat juga mengenai masalah kepribadiannya dia, digali juga oleh hakim, orang ini kira-kira berbohong atau tidak. Itu kan. Oke, berarti masih akan sama dengan sidang-sidang sebelumnya ya Pak Ahyar, tapi nampaknya keterangan saksi ini yang akan didengar lebih begitu oleh majelis hakim karena disumpah, dan saksi tidak akan memberikan keterangan terlalu jauh lah, artinya memang yang sebenar-benarnya mereka ketahui begitu. Ya, seyogyanya begitu. Kalau kita lihat yang satu disumpah, yang satu nggak disumpah. Okay. Namun demikian dilihat juga oleh hakim nanti kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Nah, itu akan lebih membuat keyakinan hakim nanti mana yang benar. Oke, baik Pak Ahyar. Kita juga sambil melihat ya Pak bagaimana situasi kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlebih dahulu kita akan bergabung dengan rekan kami Akir Nasution di sana. Baik, selamat pagi Akir. Sampai saat ini sudahkah ada tanda-tanda sidang akan dimulai? Iya, Ken Ana dan juga pemirsa, memang ini proses persidangan masih menunggu dari jaksa penuntut umum untuk memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau pengacara dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sudah berada di dalam ruang sidang, kami pantau ada sekitar 10 orang tim penasihat hukum dari 2 orang terdakwa. Awak media yang akan meliput di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah memadati ruang sidang yang berkapasitas sekitar ataupun maksimal sebanyak 50 orang. Kalau kami lihat juga di meja jaksa penuntut umum sudah diletakkan 3 bundel berkas pemeriksaan terhadap 2 orang terdakwa. Tentu kita akan menunggu, mungkin sebentar lagi proses persidangan akan segera dimulai. Agenda persidangan pada hari ini adalah menghadirkan 13 orang saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Semana sebagian saksi yang akan dihadirkan ini merupakan penyidik ataupun mantan penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Sementara 3 orang saksi yang hadir hari ini merupakan 3 orang saksi yang pada minggu lalu memang tidak dapat hadir, yaitu adalah Seno, Ketua RT di Komplek Duren 3, kemudian adalah Arianto, merupakan pegawai harian lepas di Propam Polri, dan juga Afung, merupakan pengusaha CCTV, yang mana AKP Irfan Widianto membeli DVR CCTV dari Afung untuk mengganti DVR di Komplek Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau kita simak dalam keterangan saksi minggu lalu, memang terdapat cuplikan yang menarik antara Kombes Ari Cahyapurnama dan juga dengan 2 orang terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria mengenai apakah ada perintah untuk mengamankan CCTV dari Verdi Sambo. Ketika memberikan keterangan pada minggu lalu, Kombes Ari Cahya mengatakan bahwa ia tidak mendapat arahan dari Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV, baik itu ketika ataupun ketika berada di rumah Verdi Sambo di kawasan Duren 3 maupun ketika ditelepon oleh Hendra Kurniawan, yang kemudian telepon tersebut diserahkan ke Agus Nurpatria, mengatakan bahwa tidak mendengar perintah mengamankan CCTV di telepon tersebut karena sinyal yang tidak baik. Mendengar keterangan dari Kombes Ari Cahya tersebut, 2 orang terdakwa kemudian membantah pernyataan tersebut, mengatakan bahwa ketika peristiwa 8 Juli 2022, di mana Verdi Sambo kemudian memerintahkan untuk mengamankan CCTV, Hendra Kurniawan mengatakan bahwa Ari Cahya waktu itu ada di rumah Verdi Sambo yang bertepatan atau persis lokasinya adalah di carport
di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3. Kemudian soal telepon ketika Ari Cahya kemudian berada di Bali mengatakan bahwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menanyakan kepada Kombes Ari Cahya apakah sudah jelas perintah dari Verdi Sambo tersebut. Kemudian menurut keterangan dari dua orang terdakwa ketika membantah keterangan dari Ari Cahya tersebut mengatakan bahwa sudah jelas, sehingga ketika mendengar perintah yang sudah jelas tersebut, Ari Cahya kemudian memerintahkan anak buahnya yaitu AKP Irfan Widianto untuk kemudian berkonsultasi ataupun berkoordinasi dengan Kombes Agus Nurpatria. Tentu nanti kita akan mendengarkan bagaimana keterangan saksi yang disampaikan oleh 13 orang saksi tentang bagaimana proses penyidikan di Polres Jakarta Selatan dan juga bagaimana proses pengamanan CCTV di Komplek Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Ken, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Akir Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali kita akan ke Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, 10 orang diantaranya anggota polisi yang juga menjadi penyidik atau mantan penyidik dari kasus kemudian yang dilakukan oleh Verdi Sambo CS, Pak Ahyar. Ini artinya kesaksian-kesaksian yang akan diberikan di persidangan nanti sejauh apa kira-kira Pak Ahyar dan apa yang akan coba digali lebih dalam oleh majelis hakim? Ya, satu mengenai masalah perintah ini dari siapa. Karena tentu nanti yang akan dimintai adalah siapa yang memberikan perintah. Kalau itu sesuai dengan lingkup tugasnya. Nggak bisa juga dengan serta-merta orang yang diberi perintah lantas akan lepas dari segala tuntutan hukuman. Dilihat juga nanti hubungan perintah dengan apa yang diperintahkan, lingkup kewenangan dia tidak. Kalau tidak, yang bersangkut menurut hemat saya juga akan bertanggung jawab. Tentu secara bersama-sama. Di sini ya pasalnya kan pasal 55 ya, atau pasal 56 dilakukan itu. Nah, yang akan cari situ perintahnya apa dan apa. Siapa yang memerintahkan, apa perintahnya, bagaimana pelaksanaan perintah itu. Karena ini perbuatan. Kan? Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Jadi kalau kita sedikit berteori, tindak pidana itu adalah segala perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Segala perbuatan atau perilaku manusia. Nah, merusak barang bukti itu kan nggak boleh. Nggak bisa diaksesnya suatu alat elektronik, itu bisa melanggar juga undang-undang ITE. Nah, ini yang larangan-larangan ini lihat itu melalui perbuatan. Nah, siapa yang berbuat, siapa yang memerintahkan, apa perbuatannya, nah, kemudian diapakan, dikemanakan itu. Dirusak nggak, menghilangkan barang bukti nggak, kemana barang buktinya itu. Sekarang kan kita nggak tahu di mana adanya CCTV itu, masih ada atau tidak. Ya. Nah, ini kan berkorelasi lagi, berdampak lagi terhadap tindak pidana yang katakanlah yang utamanya. Yang pertama tindak pidana kan ada pembunuhan, apakah itu berencana atau tidak, itu akan, kalaulah sekiranya ditemukan alat bukti yang berupa CCTV itu, dia akan lebih mudah terangnya untuk terungkapnya kasus ini. Nah, ini yang dihambat sehingga ini yang dikatakan merintangi suatu proses peradilan. Nah, ini sangat penting. Jadi perbuatan mereka itu bukan juga perbuatan yang remeh-temeh, tapi perbuatan yang sangat signifikan di dalam rangka mengungkap kebenaran material terhadap meninggalnya Yosua. Siapa pelaku dan apakah itu termasuk yang biasa 338 saja pembunuhannya KUHP atau direncanakan. Nah, itu akan tergambar dari CCTV itu perjalanannya. Karena lihat menit-menit, detik ke detik akan kelihatan siapa berbuat apa. Sekarang itu yang nggak ada. Nah, pada saatnya sekarang tuh mungkin menurut saya akan lempar tanggung jawab mungkin. Karena nggak ada juga kan orang yang mungkin mau mau dengan legowo saja. Tentu ada juga, tidak semua orang mau legowo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana dia berkelit, contohnya tadi ya kata ada perintah cek dan amankan, kan begitu kan? Ini ambil. Nah, amankan ini apa dalam amankan dalam bahasa kita? Misalnya orang nggak ditahan, diamankan. Diamankan tapi kan ditahan juga kan? Arti apakah diamankan sama dengan diambil? Apakah diamankan sama juga dengan dirusak? Nah, hal-hal yang kayak begini nanti perlu ada pengertian
mungkin ahli dari bahasa keseharian, ini kan pelakunya kebanyakan kan dari anggota kepolisian kita juga ya. Nah, bagaimana bahasa aman kan di kalangan kepolisian itu artinya apa, maknanya apa? Setiap kata mempunyai makna, setiap diksi mempunyai makna. Nah, makna ini ada yang bersifat umum, ada juga di lingkungan-lingkungan tertentu. Dunia penegak hukum, tolong diamankan itu. Nah, apa pengertian aman ini kan sangat luas. Nah, masih masuk nggak dalam pengertian luas? Apakah itu memerintahkan atau memerintahkan merusak atau bagaimana? Apa diamankan, dijaga aja? Nah, ini yang kakak begitu menurut saya seru juga lah nanti sekian perjalanan ini. Karena akan ada seperti lempar tanggung jawab dan saling kemudian mengklaim bahwa perintah yang diberikan tidak seperti itu karena semua akan mengamankan diri masing-masing, begitu Pak Ahyar kira-kira? Saya kira ada pada umumnya akan begitu. Kalau yang bersama-sama suatu tindak pidana dilakukan, kecuali yang sudah mutlak benar. Apalagi kalau dahulu itu kan kalaulah sekiranya tidak terungkap kasusnya, kasus skenario semula itu berjalan dengan baik, tentu lain cerita kan. Barangkali lain itu di antara mereka yang terlibat itu kan saling berterima kasih mungkin ya. Tapi karena ini terungkap, ternyata ada pertanggung pidananya, tentu akan ingin, wah jangan saya dong, jangan dong. Kalau dulu mungkin kalau nggak terungkap akan tidak tertutup kemungkinan, wah ini peranan si ini dulu yang besar, peranan ini bisa aja dikemukakan, ada peranan tentu juga mengharap sesuatu mungkin ya. Apakah penghargaan atau apa gitu kan. Tetapi kalau udah yang kayak begini, nggak akan mengatakan peranan saya lebih besar. Kalau bisa, bagaimana mereka, saya nggak berperan. Tapi nggak dengan demikian saja, tentu kan ada bukti-bukti yang lain. Ini yang dari ketua RT ya, tempat menurut saya. Kemudian juga dari dari Afung tadi, dari pengusaha yang bukan kalangan dari kepolisian, tentu akan memberikan keterangan yang cukup ini ya, karena mereka tidak ada hambatan psikologis menurut saya. Kalau di antara kepolisian ini mungkin juga tanda kutip ya, banyak sedikit mungkin masih ada hambatan psikologis mereka, apalagi terhadap atasan, mantan atasan. Ya, mereka kan juga berpikir bagaimana masa depannya. Oke, baik Pak Ahyar. Kita jeda dulu Pak Ahyar karena masih kita akan mencoba membaca apa yang akan terjadi di persidangan hari ini. Usai jeda pemirsa, Kabar Khusus kembali hadir menemani Anda.